وما الحياة الدنيا ومشتكي ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا يا صل وسلم حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما
الحياة الدنيا فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب صل على محمد وابدأ من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Al-Quran tidak bisa diambil, Al-Quran tidak bisa dipelajari kecuali melalui lisan Nabi Muhammad. Al-Mursyid Al-Muwassil ila Allah subhanahu wa ta'ala Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kemudian hal yang kedua yang sebelumnya sudah dibacakan manaqib daripada hal seorang imam, seorang guru, seorang kutub yang dimana manaqibnya dibaca di seluruh penjuru dunia. Bahkan kami ketika di kota Mekah kami mencari siapa beliau sosok daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Tadi baca Syekh Abdul Qadir Jalani, benar? Ayah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Ternyata tidak ada para ulama dari golongan para mufassirin kecuali meletakkan Syekh Abdul Qadir Jalani di awal tempat. Tidak ada seorang muhaddithin kecuali meletakkan Syekh Abdul Qadir Jalani mereka dari golongan muhaddithin. Tidak meletakkan dari golongan sufiyah daripada tabaqatus sufiyah kecuali Syekh Abdul Qadir Jalani. Tempat yang paling teratas daripada tabaqatus sufiyah Syekh Abdul Qadir Jalani. Qabl kalam, makanya para ulama mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak karena seorang murabbi, kalau tidak seorang syekh, tidak seorang guru, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut? Limi'ati sana man yujaddidud din. Setiap 100 tahun ada yang memperbaharui agama. Maksudnya memperbaharui agama bagaimana? Yang mengembalikan agama, akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, selama 100 tahun kita dijajah di kota Mekah, di kota Madinah. Mereka yang namanya maulid,
yang namanya tahlilan, yang namanya yasinan, yang namanya ziarah, mereka dibid'ah-bid'ahkan, mereka disalah-salahkan. Sampai Sayyid Muhammad, beliau menaruh dadanya, beliau menaruh ilmunya, beliau menghabiskan jiwa raganya, bahkan darah dan dagingnya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW, mempertahankan akidahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau dikatakan abad ke-21 karena beliau menaruh jiwa raganya beliau untuk akidahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang ditulis oleh Hay'ah Sofwa Al-Malikiyah, yakni himpunan daripada murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Ibn Sayyid Alawi Al-Maliki Ibn Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1945 Masehi. Abu Yazid Muhammad lahir di kota Mekah. Ayah beliau Sayyid Alawi Al-Maliki, kakeknya Sayyid Abbas Al-Maliki. Subhanallah, Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki sangat cinta, menghormati dengan mereka para habaib. Bahkan karena beliau juga keturunan daripada Al-Hasani, keluarga baginda besar Muhammad SAW. Disebabkan karena kakek beliau Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas Al-Maliki ini pernah pada suatu saat beliau setiap kali punya anak meninggal. Setiap kali punya anak meninggal. Kemudian setiap kali punya anak meninggal. Kemudian datang seorang ulama, seorang sayyid, seorang habib, seorang imam, seorang syekh, al-muallim, muhaddith, mursyid, imam, sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ternyata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini tabagatnya lebih tinggi daripada Sayyid Abbas, karena beliau murid langsung daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kecintaan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, murid yang paling disayang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, diantaranya juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, itu murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Begitu juga ayah daripada Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas. Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas ini abahnya beliau murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Gurunya Sayyid Bakri Syata yang telah menghasyiahkan I'anatul Talibin, menghasyiahkan Fathul Mu'in, seorang ulama. Dan Anda sering mendengar siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Semua para santri, tidak ada para santri, tidak ada para ulama dalam waktu 100 tahun ini kecuali sudah membaca kitabnya beliau. Apa? Kitab Mukhtasar Jiddan, Syarah Jurmiyah. Subhanallah, Syarah Jurmiyah, kitab yang barakah, yang dikaji oleh semua para ulama. Bahkan para ulama mengkaji, membaca dan menghafalkan kitab tersebut karena keberkahan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Pendidikan pertama beliau adalah Madrasah Al-Falah di Mekah. Madrasah Al-Falah ini di kota Mekah dulu terkenal dengan madrasah-madrasah. Di antaranya ada Madrasah An-Nizamiyah, madrasah yang dimana seorang pengajar, seorang ulama besar, guru daripada Syekh Yasin Fadani. Syekh Hasan Fadani Nizamiyah. Kemudian lama-kelamaan ternyata ditutup oleh mereka golongan-golongan yang tidak jelas. Anda sudah bisa mengerti siapa mereka golongan yang tidak jelas ini, yang sekarang kadang-kadang suka datang ke Indonesia dengan akidah impornya yang tidak keluar. Yani mereka sudah keluar jalur daripada Nabi Muhammad. Taib, kemudian ada di situ Madrasah Salatiyah. Madrasah Salatiyah yang sampai sekarang masih ada, berdiri di kota Mekah, di Syubaikah, sampai sekarang melahirkan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seorang ulama, seorang alim, Syekh Hasan Masyad, yang telah mensyarahkan Baikuniyah. Taib, Sayyid Alawi, beliau di Madrasatul Falah. Ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau belajar dengan ayahnya yang pertama kali di Madrasatul Falah di kota Mekah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi Al-Maliki bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di kota Mekah. Di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar halaga Masjidil Haram di kota Mekah yang tempatnya sangat masyhur dengan Babu Salam. Subhanallah, Sayyid Muhammad lebih banyak murid-muridnya dari Indonesia. Ada apa ini Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Bahkan beliau lebih banyak mengambil dari keluarga Nabi Muhammad dari Indonesia. Ahlul Bait dari Indonesia, anaknya para kiai dari Indonesia, ulama-ulama Indonesia, kemudian abna balat Indonesia, anak-anak dari Indonesia. Subhanallah, diangkat oleh Abu Yazid Muhammad untuk belajar di kota Mekah. Ada apa dengan anak-anak Indonesia? Ternyata subhanallah, anak-anak Indonesia lebih memiliki akhlak, lebih memiliki budi pekerti. Naam, yang lain memiliki akhlak, budi pekerti. Tetapi lihat peradaban warga negara Indonesia lebih mengedepankan penghormatan
kemuliaan, taat, cinta kepada para ulama, kepada para kiai. Kemudian mereka juga diajarkan yang namanya berkhidmah, pengabdian kepada guru, ta'zim kepada guru. Ini yang dicintai oleh Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, sehingga beliau banyak mengambil murid-murid dari negara Indonesia. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utaybiyah. Jadi kalau di kota Mekah ada kawasan Utaybiyah, nggak jauh dari Hajun. Hajun ini pemakaman Ma'la, pemakaman Sayyidah Khadijatul Kubra, pemakaman As-Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mukminin, dan di situ juga pemakaman para sahabat Nabi Muhammad, pemakaman para ulama-ulama, baik para tabi'in, tabi'in dan banyak para ulama-ulama yang dimakamkan di sana. Taib. Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. Taib. Tadi kembali kepada Utaybiyah. Dulu Abuya tinggal di Utaybiyah. Kemudian setelah banyaknya santri yang mondok di kota Mekah, di antaranya yang mengalami Utaybiyah, ada guru kita, orang tua kita yang ma'ruf yang sering datang kemari, Kiai Taifur. Ini Kiai Taifur termasuk murid kesayangan Sayyid Muhammad yang pernah tinggal di Utaybiyah. Kemudian orang tua kami, guru kami, mertua kami juga tinggal di Utaybiyah bersama Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kemudian di antaranya ada Ustaz Soleh Basalama, kemudian Habib Tahir Al-Kyaf, kemudian Gus Najih, Maimun Sarang, anak-anak Mbah Maimun, kemudian dari Kiai Langitan, Kiai Sidogiri, banyak abna-abna daripada abna Indonesia, anak-anak kiai dan para ulama dan para habaib yang mereka tinggal di tempat Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di Utaybiyah, dan kemudian pindah karena banyaknya santri, banyaknya murid yang berangkat ke sana. Kemudian beliau pindah ke Rusaifah. Nah, Rusaifah yang sekarang ditinggalkan oleh guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Taib. Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani, beliau lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin. Jadi memang coba lihat contohnya, kita tidak usah jauh-jauh, Kiai Mustafa, Kiai Hasan dan para habaib kita, para kiai, mereka kalau punya murid suhbah seperti anak dan orang tua, sayang, cinta, menghormati, saling menghormati, mendidik. Inilah hubungan di antara anak dengan guru, hubungan dengan murid dengan guru. Makanya Abuya Sayyid Muhammad mengatakan Abuya. Abuya makna ubuah, ayah. Ini kami memanggil beliau ayah. Karena apa? Naam, guru lebih dekat daripada orang tua. Makanya dikatakan sadaqal kalam magala al-Imam Syafi'i, ufaddilu ustadi ala walidi wa innalan al-izzu wasyaraf. Wadhaka murabbil jasad wal jasad min sadafi wadhaka murabbil ruh wa ruhu jauharun. Ya salam. La ufaddilu ustadi ala walidi wa innala li izz wa syaraf wadhaka murabbil jasad wal jasad min sadafi wadhaka murabbil ruh wa ruhu jauharun wadhaka murabbil jasad wal jasad min sadafi. Aku utamakan guruku daripada orang tuaku, walaupun aku ini mendapatkan keutamaan, kemuliaan nasab keturunan. Makanya banyak di sini para habaib yang belajar sama kiai, banyak, betul gak? Banyak. Mereka lebih mengutamakan gurunya daripada mereka nasabnya. Karena apa? Mementingkan gurunya, penghormatan kepada gurunya, cinta kepada gurunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari guru, untuk mendapatkan keridhaan dari syekh. Maka lihat para habaib setelah mendapatkan ridha dari gurunya, walaupun gurunya kiai, para ulama, ternyata setelah keluar, subhanallah, mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Sehingga gurunya para kiai senang dan cinta kepada murid tersebut. Kedudukan orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad, mereka para sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad. Jangankan mereka sahabat Nabi Muhammad yang duduk bersama Nabi Muhammad, jangankan mereka keluarga Nabi Muhammad, kita bayangkan contohnya siwak, kayu arak. Banyak kayu yang lebih afdal daripada kayu arak, betul? Ada kayu gahru yang wangi, yang harganya mahal, yang harganya jutaan, bahkan ratusan juta, ini mahal. Kemudian ada kayu jati, mahal. Tetapi ini kayu arak murah sekali. Tetapi kenapa kok bisa mulia? Karena dipakai oleh Nabi Muhammad.
Karena dipakai, digunakan oleh Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah mengatakan laulan asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak aku beratkan untuk umatku, maka aku akan wajibkan memakai siwak ketika salat. Lihat, siwak. Begitu juga air. Banyak air-air yang istimewa. Ada air Kautsar. Kemudian ada air mineral yang harganya mahal-mahal. Tetapi ada apa dengan air Zam-Zam? Ada apa dengan air Zam-Zam? Karena diminum oleh Nabi Muhammad. Dan Rasulullah mensyabdakan tentang ma'u Zam-Zam tersebut. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Maka terangkat hal tersebut. Karena bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, inilah yang dilakukan oleh mereka sahabat Nabi Muhammad. Makanya kami di sini para guru mengambil contoh bagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad sehingga dipraktekkan kepada murid-murid mereka. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Semit di dalam kitabnya Manhajis Sawi, karangan Al-Habib Zain bin Semit, beliau mengatakan aba'uka thalathatun, abuka alladhi waladak wallazi zawwajaka ibnata walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada tiga, ayah itu ada tiga. Yang pertama, ayah, dengannya kamu dilahirkan di dunia ini, ma'ruf, orang tua kita yang telah melahirkan kita. Kemudian yang kedua, ayah yang telah menikahkan anaknya dengan kamu, yaitu mertua. Kita anggap sebagai mertua. Jadi beruntung. Jadi kita punya mertua, guru juga, orang tua juga, dan satu alumni. Alhamdulillah, ini kita bersyukur dengan Habib Abdullah Bagir Al-Atas yang beliau sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Dan kemudian ini yang paling terpenting, yaitu ayah kamu yang memberikan ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain, yaitu guru, yaitu syekh, ustadz, al-murabbi, al-muwasil. Taib, nasab abuya. Nasab abuya bersambung hingga kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi Abu Sayyid Muhammad ini memang keturunan dari Sayyidina Hasan, yaitu bersambung dengan Maulana Al-Idris. Maulana Al-Idris Al-Akbar, Maulana Al-Idris Al-Azhar bin Maulana Al-Idris Al-Akbar, kemudian bin Abdullah Al-Kamil, Ibn Hasan Al-Musanna, Ibn Hasan Al-Sibit, Ibnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disebutkan, dinisbatkan Al-Hasani. Al-Hasani. Al-Hasani karena keturunan dari Al-Hasani. Ini dari jalur ayah. Dari jalur ibu, beliau bernasabkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya subhanallah nyambung ini. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kita bacakan bersambung dengan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Ahli Baitil Mustafa Tuhri, hum amanul ardi faddakiri. Maka mereka Ahli Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Subhanallah, teringat dengan perkataan perkataan Al-Imam Abdurrahman Daiba. Ya ikhwan, terus terang subhanallah, memang hari ini saya menanggali Kiai Mustafa Habib, tolong ditanggalkan hari manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, Hal Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, saya ambil sekarang. Karena memang sekarang ini hari wafatnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, dan pada hari ini beliau wafat dan besok dikuburkan, dimakamkan di Ma'ala. Dan kemudian subhanallah, ya ikhwan, saya sudah putus asa, tadi saya mau batalkan Ustaz Kiai Mustafa, saya sudah mau batalkan karena saya punya keluarga lagi sakit di rumah, istri saya sakit, dan kemudian Habib Bagir, mertua saya semua berangkat pergi umroh, di rumah nggak ada orang. Cuman saya yakin Al-Fatihah kepada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kemudian saya sholat asar di Masjid Wakaf, tempat di mana di sana dibacakan Nisfu Sya'ban Kiai. Kita baca kitab Tajridus Sharih setiap asar. Saya bilang nanti setelah asar itu saya sudah membicarakan kepada aku ya Sayyid Alwi Al-Haddad, Habib Alwi tolong gantikan saya di Cikarang, ini acaranya. Ternyata Habib Alwi juga bikin hall Abu ya Sayyid Muhammad. Saya pusing, siapa yang mau gantikan ini? Kemudian setelah ba'dal asar saya bilang sama yang jemput, tolong jangan dijemput saya, nanti jemputnya nanti jam 4:30, kalau saya kabarin ta'al baru kemari. Subhanallah, saya bilang sama istri, gimana? Setelah tawasul kepada Sayyid Muhammad, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, subhanallah, ternyata istri saya sehat, enak royir.
Alhamdulillah. Kak Abbas, alhamdulillah anda sehat. Royet, alhamdulillah. Berangkat deh. Ente bener anda mau berangkat nih? Nggak apa-apa. Berangkat, bismillah. Subhanallah, anda lihat map. Masya Allah, tabarakallah. Keluar dari Cikampek, merah sampai Jakarta. Anda bilang, ya Allah, ya bijai Syekh Abdul Qadir Jalani, bijai Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Ya Rabb, saya mau datangkan hall Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, tepatnya Kiai Mustafa sama Kiai Hasan. Didatangnya oleh para habaib, para kiai. Insya Allah saya minta ridhonya, ya Allah. Digampangkan, ya Allah. Subhanallah. Atamassal. Kemudian atamassal bigaul Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba. Alam taraha waqad maddat khutaha wa sallat min madamiha sahaib pada jism az-zimami wala tasubha wa qaidu syauqiha lil hayy jazib fahim taraman ka Muhammad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Lihat, ini Abdurrahman Daiba menceritakan seekor unta yang cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Menceritakan Abdurrahman Daiba di dalam maulidnya, apakah kamu tidak melihat, memandang bagaimana onta-onta ketika ditunggangi ingin ziarah kepada Nabi Muhammad, melangkahkan kakinya begitu jauh dan mengalirkan air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Sampai dikatakan tinggalkan pelana tersebut, nggak usah ditunggangi lagi, biarkan onta-onta tersebut berjalan. Yang menunggangi mereka, yang memperjalankan mereka siapa? Rindu akan Nabi Muhammad. Fahim taraban ka Muhammad wa illa fa innaka fi tariqil hubbil kadhib. Maka jadikanlah kerinduan anda, kesubukan anda terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, anda adalah orang-orang yang dusta cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya saya mengatakan hal tersebut, subhanallah, saya buka lagi map. Masya Allah, sampai Cipali semuanya hijau, biru. Wallah, alhamdulillah, lancar. Sampai di rumah Haji Haryanto saya bisa tidur dulu, dipijitin dulu, mandi dulu, makan dulu. Subhanallah, tidak lain mahabbatul Nabi Muhammad, mahabbatan li Rasulillah, mahabbati Syekh Abdul Qadir Jalani, mahabbati Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, wa mahabbatan li Kiai Mustafa. Ini Kiai Mustafa, subhanallah, saya kenal bersama beliau, duduk sama beliau langsung jatuh cinta sama beliau. Masya Allah. Manhaj Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. La, madhabnya Abuya. Yang ajib madhab Abuya. Abuya Sayyid Muhammad dikatakan Al-Maliki karena madhabnya Al-Maliki. Karena madhab Al-Maliki. Tapi beliau memang madhabnya Maliki, tetapi mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar Syafi'iyah, untuk madhab Syafi'i. Tidak ada muridnya yang Maliki. Illa cuma satu orang itu pun samahatan li Abuya, samahatan karena mengikuti taklid dengan Abuya. Tetapi semuanya Syafi'i. Sampai di Mekah, Kiai Mustafa, kita sudah mengajar di dalam, sudah belajar, kita sudah pernah ngafal Safina, sudah menghafal Risalatul Jami'ah, kemudian Nailur Roja, kemudian Takrib, Fathul Qarib. Ini diulang lagi, disuruh belajar lagi, suruh ngafal Zubat lagi. Sampai sama Abu Yahya dipanggilkan seorang mufti, seorang syekh, seorang alim untuk mengajarkan anak-anaknya pelajaran Syafi'iyah. Maka Anda kalau mau punya ilmu, memiliki ilmu, yaitu dengan belajar. Untuk menguatkan ilmu dengan apa? Dengan mudzakarah. Ya, mudzakarah, belajar bersama teman, mutola'ah, kemudian tanya sama guru. Ini dengan mudzakarah, kekuatan ilmu. Kemudian wa barakatuhu bil khidmah. Ternyata keberkahan di dalam ilmu tersebut dengan khidmah. Karena dengan khidmah seorang murid tidak bisa mendapatkan kecuali dengan mulazamah wal mujalasah. Duduk di hadapan guru, duduk di hadapan kiai, duduk di hadapan syekh. Biasanya murid yang dekat dengan guru, dekat dengan syekh, biasanya murid-murid yang mukhlis, yang lillah. Murid-murid yang selalu mendapatkan keberkahan, murid-murid yang selalu mendapatkan doa dari guru. Padahal kalau kita lihat secara zahirnya tiap hari diomelin. Itu kita waktu dekat sama Abu ya. Sebelum dekat sama Abu ya kaget. Ini murid yang paling dekat sama Abu ya, yang paling sering dipukul, yang paling sering diomelin, yang paling sering dikatain, yang paling sering diledek sama Abu ya. Ente bayangin aja, ketika kita bawain gelas, itu salah diguyur sama beliau. Ya. Kemudian kalau orang yang salah, beliau lagi sumpek, lagi ngamuk, yang dipukul korbannya kita yang di depan. Plak, pukul sama Abu ya. Belum tongkatnya, belum nanti dipukul sampai berdarah. Belum lagi nanti kalau sudah ada tamu, ini lagi di majelis, Abu ya duduk di majelis. Ini kita datang, ya walad dijib kada, salah di depan tamu, ya jahil, adal walad jahil ada. Ini anak bodoh ini, di depan tamu digituin, enak digituin.
Tapi dilatih. Ternyata murid-murid yang dekat dengan guru, murid-murid yang dekat dengan syekh, subhanallah keberkahannya berbeda. Keberkahannya berbeda. Karena dengan khidmah. Contoh, sering kami ceritakan, sering kami bawakan Syekh Ali Baros. Kenal dengan Syekh Ali Baros? Sambil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, Fatihah aku tidak akan sampai kecuali mereka mengirimkan Fatihah juga untuk Syekh Ali Baros. Ada apa dengan Syekh Ali Baros? Beliau mendapatkan keberkahan daripada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Pernah pada suatu saat beliau ini mijitin Habib Umar, mijitin. Di depannya ada murid-muridnya. Ternyata datang seorang duduk di sebelahnya Habib Umar, dimuliakan, dihormati. Kata murid-muridnya, Habib, siapa beliau? Kok engkau hormati? Kemudian orang tersebut pergi. Kata Habib Umar, beliau adalah Nabiullah Khidir. Katanya. Allah, Nabiullah Khidir datang. Nabiullah Khidir. Kemudian teman-temannya kabur semua ngejar Nabiullah Khidir. Syekh Ali Baros di belakang masih tetap pijitin. Ya Ali, amatal haq ashabak, ente nggak mau kejar teman-teman anda? Apa kata Syekh Ali? Aku tidak melihat Nabiullah Khidir, tetapi aku melihat kepada siapa Nabiullah Khidir datang. Allah, kepada engkau ya Habib. Allah, lihat kekuatan ta'alluq. Sampai Nabiullah Khidir datang tidak dihiraukan, lebih mempentingkan gurunya, mementingkan syekhnya, mementingkan ustadznya, merabinya, al-muwasilillah. Dia mengatakan, aku kenal Allah dan Rasulullah berkat engkau ya Habib. Ya Ali, khalas, selesai sini. Ambil kitab Bidayatul Hidayah. Ayo Iqra. Gak bisa baca karena ini penggembala kambing. Kerjaannya ngangon kambing. Kerjaannya ngapain? Nimba, menuhin kulah, mijitin, noto sendal, nyuci. Ayo Iqra. Gak bisa baca. Subhanallah, dapat perintah dari Habib Umar, baca Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun. Sampai selesai qalah Imam Al-Ghazali, muqaddimah bas. Belum sampai khutbatul kitab, baru muqaddimah qalah Imam Al-Ghazali. Ayah ya Ali, kemas-kemas pulang. Pulang, subhanallah, jadi orang alim, jadi syekh, jadi murabbi, jadi ustadz, jadi pengajar, mengarang buku, mengarang kitab. Bahkan wali minal awliyaillah. Bahkan murid-muridnya Habib Umar, anak-anaknya Habib Umar belajar dengan Syekh Ali Baros. Allah fatahullah alaihi lam yuftah bihi syai'. Allah Allah bukakan ilmu yang belum pernah dibukakan oleh siapapun. Sampai Habib Umar mengatakan, ya Ali isyrah Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Dulu ada kitab Hikam yang paling terkenal, Syarah Ibn Abbad. Ya, Syarah Ibn Abbad. Kemudian Syekh Ali Baros ikut andil mensyarahkan kitab Al-Hikam. Perintah daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.